Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswi PPG Prajabatan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait desain instruksional. Pertama-tama, merupakan definisi desain instruksional dari beberapa ahli. Di sini, menurut Smith dan Ragan, dijelaskan bahwa desain instruksional merupakan proses sistematis penerjemahan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu rancangan yang berupa perangkat pembelajaran, kegiatan atau aktivitas, sumber informasi, dan evaluasi. Lalu menurut Locke, desain instruksional adalah langkah mencari pemecahan masalah pembelajaran. Lalu menurut Sanjaya dan Batubara, desain instruksional di dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai proses yang sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan-bahan pembelajaran serta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber pembelajaran yang dapat dilakukan, serta perencanaan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa ahli lain, Robert Reiser dan Honeybeen serta Ray Glut. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari ahli tadi, dapat disimpulkan kesamaan bahwa desain instruksional itu proses pemecahan masalah ya yang dirancang mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa desain instruksional adalah rangkaian proses pembelajaran dari tahap perencanaan sampai evaluasi agar tercipta rancangan atau desain pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran diharapkan secara efektif dan efisien. Lalu di sini selanjutnya ada proses desain instruksional. Nah, dalam proses perencanaan pembelajaran secara sistematis pada tingkat dasar, bagi seorang instruksional designer atau perancang pembelajaran, prosesnya itu mencakup 3 hal penting. Jadi, dalam mendesain suatu pembelajaran, kita harus mengetahui yang pertama, where are we going? Kemana kita akan pergi? Nah, di sini maksudnya tujuan pembelajarannya itu apa? Endingnya itu apa? Kita ingin mencapai hasil seperti apa? Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat sampai ke tujuan? Nah, di sini kita uraikan prosesnya. Nah, biasanya ini pada urutan kegiatan pembelajarannya ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sampai di tempat yang dituju? Nah, di sini itu maksudnya pada tahap evaluasinya, pada tahap asesmennya. Di sini apa sih yang kita ingin capai dari asesmen tersebut? Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai berdasarkan asesmen yang telah kita lakukan? Biasanya di sini kan ditentukan oleh kriteria ketuntasan minimum ya. Lanjut, manfaat desain instruksional. Jadi desain instruksional itu dapat membantu peserta didik dan si pendesain instruksional itu sendiri untuk menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien. Sehingga dalam proses pembelajaran tercipta komunikasi yang aktif dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan desain instruksional pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama itu efektivitas, yaitu untuk memenuhi tujuan pembelajaran seefektif mungkin. Yang kedua efisiensi, yaitu untuk memenuhi tujuan pembelajaran secepat mungkin dan tanpa membuang energi. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan, untuk menumbuhkan keterlibatan aktif dari guru maupun peserta didik. Nah, di sini ada perkembangan desain instruksional pembelajaran. Jadi, dimulai pada tahun 1940-an, mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dalam melatih tentara dalam Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ternyata berhasil nih desain instruksional pembelajaran yang sudah diterapkan pada tahun 1940-an. Maka untuk tahun-tahun selanjutnya itu mulai berkembang sehingga dari tahun 1950 sampai 1970 banyak muncul tokoh-tokoh pendidikan seperti B.F. Skinner yang menciptakan teori microlearning. Lalu ada Benjamin Bloom yang menciptakan taksonomi Bloom, Donald Kirkpatrick yang menciptakan evaluasi pelatihan 4 tingkat dan sebagainya. Lalu pada tahun 1980-an karena semakin berkembangnya desain instruksional pembelajaran, maka muncul cikal bakal e-learning yang nantinya akan berguna dan sangat berguna ya, terutama di pandemi ini sampai sekarang. Lalu di tahun 2000-an juga sudah muncul pendidikan jarak jauh serta muncullah istilah gamification. Dan di tahun 2010-an, pembelajaran online semakin meningkat dan berkembang secara drastis.
Lalu, di sini ada sifat-sifat desain instruksional pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik atau student center. Yang kedua, alur berpikir sistemik, yaitu berurutan ya, mulai dari tahap pendahuluan, kegiatan inti, sampai ke penutup. Dan yang ketiga, empiris dan berulang. Nah, empiris di sini maksudnya itu didasarkan pada pengalaman guru selama mengajar. Jadi, setelah melihat masalah yang dihadapi di kelas, nah guru tersebut merancang desain instruksional yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta berulang. Jadi, desain instruksional yang sudah dibuat dapat digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada dasar pengembangan desain instruksional pembelajaran. Jadi, yang pertama itu ada teori belajar yang mempelajari bagaimana cara seseorang itu belajar. Lalu ada teori instruksional yang mempelajari cara-cara seseorang itu belajar, pengembangan bakat. Nah, di sini seperti yang kita tahu, bakat dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya, seperti yang disebut sebagai multiple intelligences. Lalu ada model instruksional pembelajaran, yaitu ada beberapa model yang dapat digunakan untuk merancang desain instruksional pembelajaran seperti ADDIE, Azure, dan Dick and Carey. Lalu ada penilaian kebutuhan. Di sini guru dapat menganalisis kebutuhan peserta didik sehingga proses pembelajaran yang akan berjalan itu dapat berjalan secara optimal serta tujuan pembelajaran diharapkan tercapai. Lalu jangan lupakan juga di sini lingkungan pembelajaran juga turut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada karakteristik pembelajar dan keragaman serta inklusi. Nah, selanjutnya yang terakhir, peran utama dari seorang perancang desain instruksional. Jadi yang pertama itu, peran utamanya merumuskan hal penting apa yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi goals-nya itu apa, ending-nya itu apa. Dan yang kedua itu, efektif menyusun media pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru harus kreatif menyusun media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.